إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Dan jika seorang hamba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Alhamdulillah, atas hidayah Allah, Pak, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, penutup para nabi dan rasul, uswah wa qudwah bagi umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita berada di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, Pak. Kurang lebih 1 bulan lagi kita berjumpa dengan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Ada hamba-hamba Allah yang mempersiapkan dengan penuh kesungguhan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Akan tetapi mayoritas kaum muslimin, mayoritas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalai di bulan-bulan ini. Padahal generasi terbaik, Pak, setelah diutusnya Nabi Muhammad, yaitu generasinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempersiapkan diri kurang lebih 6 bulan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada apa dengan kita semua? Berapa banyak dosa yang kita lakukan sehingga Allah haramkan kita untuk mempersiapkan diri sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan sebagian kaum muslimin di akhir bulan Rajab melakukan perayaan-perayaan tradisi, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj. Tapi mereka tidak meresapi peristiwa apa yang terjadi di Isra dan Mi'raj. Bahkan sebagian kaum muslimin mengaku cinta nabinya, tapi tidak mau meresapi apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj. Perlu digarisbawahi, Pak, bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj itu merupakan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita imani hal tersebut. Tetapi di dalam syariat ini tidak perlu yang namanya seremoni-seremoni. Yang perlu kita amalkan adalah isi dari Isra Mi'raj tersebut
Apa itu? Perintah salat. Perintah salat. Berapa kali Nabi kita Pak berwasiat, as-salah, as-salah ayyuhal mu'minun. Bahkan menjelang wafatnya Pak, Nabi kita sambil menangis, as-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat. Wahai umatku, salat. Allah Subhanahu wa taala Pak memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menurunkan yang namanya syariat salat, puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Umatnya sekarang dengan sengaja meremehkan yang namanya salat. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Ramadan kalau tidak ada persiapan bekal sama sekali? Quran di rumah dibiarkan berdebu, masjid dibiarkan kosong. Bahkan kita disibukkan dengan dunia, dunia, dan dunia. Memang dalam syariat Islam kita diwajibkan untuk menjadi orang kaya Pak, betul. Tapi kekayaan itu harus membawa ke negeri akhirat. Jangan sampai kekayaan ini menghancurkan diri kita masing-masing. Wa'iyadu billah, summa na'udhu billahi min dzalik. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkahan di sekitar. Tujuannya apa Pak? Syariat salat yang 5 waktu. Orang berzina dosanya itu masih ringan Pak. Orang mencuri dosanya masih ringan. Tapi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Islamnya bisa gugur, kebaikannya 0. Kalau masih ada orang yang bilang gak apa-apa, gak sholat, yang penting hatinya baik, kata siapa? Allah aja dia bangkang, Allah dia durhakai, masih bilang hatinya baik. Berapa kali Allah manggil kita Pak, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Terus kita pengen pemimpin yang adil, dari mana? Pengen negara makmur, dari mana? Gak bisa. Kalau dari bawah aja mudah rusak. Nabi Pak, ketika sujud dilempari kotoran unta demi umatnya. Tapi umatnya sekarang dengan entengnya cuma sunnah. Sebagian pemuda-pemuda kaum muslimin, ya syabab, adik-adikku, berapa banyak kalian mengingkari yang namanya syariat Islam? Padahal kalau kita lihat Pak, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, mereka dengan bangganya memakai kalung salib, mereka dengan bangganya membawa Injil di angkutan umum. Tapi adakah kaum muslimin muda-mudinya dengan bangga memakai hijab, dengan bangga menerapkan syariat Islam? Adakah demikian? Sedikit, kali. Ini PR Pak, muhasabah buat diri kita masing-masing. Karena apa? Ajal kita nggak ada yang tahu Pak. Semua yang kita lakukan dari lahir sampai kita wafat itu semuanya dipertanggungjawabkan. Kita lahir dalam kondisi sendirian, berjuang dalam kondisi sendirian, wafat pun dalam kondisi sendirian. Bahkan ketika di alam kubur kita dalam kondisi sendiri. Bisakah kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mau melakukan persiapan, di alam kubur kita akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kitabuk, dan apa kitabmu? Itu semua bisa dijawab dengan amal salih kita, Pak. Bukan dengan kemampuan kecerdasan kita, bukan, tapi dengan amal salih. Bahkan ada sebuah kisah sebelum yang namanya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke kota Taif untuk berdakwah. Tapi apa yang beliau dapatkan?
Beliau dilempari batu oleh penduduk Taif, Pak, sampai berdarah-darah. Sampai malaikat penjaga gunung menawarkan kepada beliau, "Hai Rasul Muhammad, maukah engkau aku lempar itu 2 gunung untuk penduduk Taif?" Maka Nabi kita yang sangat bijaksana, beliau kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat meminta petunjuk dari Allah. Apa yang beliau katakan? Jangan, aku berharap dari keturunan Bani Taif lahirlah generasi-generasi yang memperjuangkan Islam. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah, Pak, kepada umatnya. Beliau simpan yang namanya doa mustajabnya nanti di hari kiamat. Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatnya yang beriman kepadanya. Terus mana rasa terima kasih kita selama ini, Pak? Kalau di bulan Rajab aja masih lalai, bulan Sya'ban masih lalai, Ramadan masih sama seperti tahun-tahun yang telah berlalu. Berapa banyak tetangga kita yang tahun lalu masih bisa ketemu dengan Ramadan, tahun ini sudah di alam kubur. Bisa jadi esok hari giliran kita, Pak, 3 kali 2 meter. Kalau kita tidak siap-siap sama sekali, bisa jadi itu tangan menghimpit badan kita sampai hancur remuk. Maka mohon maaf apabila ucapan saya ini menyinggung hati bapak-bapak semuanya, jemaah semuanya. Tapi yang namanya nasihat, Pak, sebagai seorang mukmin harus saling menasihati. Bahkan yang berbicara ini pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kualitas ibadah kita, Pak. Berapa kali Allah tolong kita, Allah selamatkan kita, Allah sayang kepada kita, tapi kita tidak tahu berterima kasih. Bisa-bisanya bulan Ramadan, sebagian pemuda di saat sholat tarawih mereka nongkrong di kafe-kafe, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Kalau Nabi masih hidup, Pak, wallahi pasti beliau menangis melihat kondisi umatnya yang seperti ini. Jangan sampai ketika ajal menjemput baru kita menyesal, Pak. Tidak ada gunanya sama sekali. Kayak engkau para pemuda, jangan pernah mengatakan mumpung masih muda, puas-puasin dalam kondisi apa. Banyak yang tadinya di pagi hari mereka berangkat sekolah, tiba-tiba ketika pulang sudah tinggal nama. Berapa banyak pemuda-pemudi yang berzina mati dalam kondisi hal tersebut. Masih mau bilang mumpung masih muda puas-puasin? Gak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang kalian pengen bermaksiat silahkan, tapi jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sudut semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum. Maka mumpung masih Allah kasih umur, Pak, perbaiki semuanya. Perbaiki semuanya. Yang masih punya utang puasa di tahun lalu segera bayar utang qada puasanya. Yang tahun lalu belum membaca Al-Quran sama sekali di bulan Ramadan, perbaiki saat ini. Jangan sampai itu Quran berdebu di rumah. Karena Allah berfirman di dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang nggak mau baca Quran itu, Pak, yang nggak mau meresapi yang namanya tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Bayangkan itu, Pak. Masa sekedar 1 atau 2 ayat aja nggak sempet. Sesibuk apa? Sempetin, Pak, walaupun 1 atau 2 ayat, perbaiki semuanya. Agar Ramadan itu bukan sekedar seremoni, tapi betul-betul ketika kita keluar dari Ramadan, dosa kita bersih. Seperti bayi yang baru lahir. Terakhir, sebagian umat Islam, tatkala kemarin malam tahun baru, banyak yang sanggup bergadang untuk menunggu pergantian tahun. Padahal dapat pahala? Enggak. Dapat hadiah? Enggak. Dapat dosa? Iya. Bayangkan, Pak, muda-mudi tengah malam begadang jam 12 malam nungguin pergantian tahun doang. Apa faedahnya? Tapi giliran di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil, kemana pemuda-pemuda kaum muslimin? Disuruh nyari malam Lailatul Qadar, males. Padahal, Pak, kalau kita berjumpa dengan malam Qadar, 1 kali ibadah sama dengan 1000 bulan. Kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Kalau kita bersedekah di malam itu, maka Allah akan lipat gandakan pahala sedekah kita, dan Allah ganti rizki kita dengan berlipat ganda. Tapi fenomenanya apa? Kebalik. Kalau begadang malam tahun baru, beli petasan, bakar-bakar. Tapi giliran malam Lailatul Qadar, Pak, masih kosong. Tertidur pulas dengan berbagai macam alasan. Padahal kita mampu, Pak. Ibadah pada dasarnya harus yang namanya dipaksakan. Semuanya harus dipaksakan, Pak. Yang namanya surga itu tidak murah. Penuh yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Akan tetapi neraka pun lebih mahal. Coba kita nalar. Yang mau berzina, keluar duit banyak. Rasuah, keluar duit lagi. Tapi coba kalau sedekah, kalau sholat, kalau zikir, apa harus bayar? Ramah kepada sesama muslim, apakah harus bayar? Enggak. Maka mari sama-sama kita introspeksi, Pak. Muhasabah. Masih ada bulan Sya'ban, persiapkan betul-betul. Karena Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Sya'ban, Pak, beliau bersungguh-sungguh mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan beliau berpuasa selama 1 bulan full. Kurang sedikit di bulan Sya'ban. Maka kalau kita mengaku umatnya, ikuti beliau. Contoh beliau dengan semampu diri kita masing-masing. Yang belum berjamaah sholatnya, latihan untuk berjamaah di masjid sebagai laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Bagaimana kalau dia mau mimpin, sedangkan Allah suruh untuk warka'u ma'ar raki'in, dia nggak mau. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi jamaah semuanya. Dan apa saja yang keluar dari mulut saya ini, Pak, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga kita, mengistiqomahkan kita di atas yang namanya as-siratal mustaqim sampai datang yang namanya al-maut di hadapan kita, dan Allah mengampuni seluruh dosa kita yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم جنب لهم الشيطان يا سميع الدعاء ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان، وبلغنا شهر رمضان. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والفحشاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا استووا صفوفكم وسدوا الخلل. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya karena lurus rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Istawu wa la takhtalifu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.